Bab 020. Dan benar saja, mendengar jawaban Nizam itu akhirnya Melia mulai bisa tersenyum kecil. Benarkah? Janji? Iya, janji. Dan semenjak janji itu terucap mulai banyak janji-janji lainnya yang Nizam berikan untuk sang istri. Waktu berlalu dan setiap Melia marah Nizam akan selalu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terus seperti itu hingga kehamilan Melia memasuki usia 2 bulan. Kata Marlin gejala mood swing ini biasanya akan menghilang ketika kehamilan berusia 3 bulan. Jadi Nizam harus bertahan 1 bulan lagi, terus mengalah demi membuat suasana hati Melia tetap bahagia. Di rumah sakit, saat ini sedang ada rapat 3 bulanan khusus untuk dokter bedah, baik dokter bedah spesialis ataupun bedah umum. Melia pun menghadiri rapat itu, membuatnya harus berangkat pagi meski shift jaganya siang. Di tengah rapat yang sedang berlangsung tiba-tiba Melia merasa mual. Dia coba tahan agar tidak muntah. Tapi tetap saja tidak bisa, rasanya malah menumpuk di tenggorokan. Dengan menutup mulutnya, Melia langsung berlari keluar dari ruang rapat itu sebelum sempat mengucapkan kata permisi. Sontak saja aksinya itu mencuri perhatian semua orang, termasuk Nizam yang langsung jadi cemas. Dia pun segera bangkit dan menyusul istrinya, namun dengan cepat Daryl menahan. Daryl tahu jika Nizam peduli pada wanita itu, tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menunjukkan perhatian. Permisi, saya akan periksa dokter Melia, sepertinya beliau sakit, ucap salah seorang dokter wanita yang ada di ruangan itu. Dokter yang bernama Sabrina itu pun keluar mencari keberadaan Melia. Berada di satu departemen bedah, membuat mereka semua saling mengenal. Karena itulah Sabrina pun peduli pada Melia. Selepas Sabrina pergi rapat pun kembali dilanjutkan. Meski salah satu pesertanya mulai tidak fokus, dialah Siska. Dalam diam dia terus menatap ke arah Nizam. Mulai membayangkan hal yang tidak-tidak, mulai mengira jika Melia hamil anak pria itu. Pria yang dia cintai. Tidak mungkin, batin Siska. Rapat masih berlangsung, tapi saat itu Sabrina meminta Melia untuk kembali ke ruangannya saja. Dari toilet tempat anak memuntahkan semua isi perutnya Sabrina mengantarkan Melia. Apa Anda tidak sarapan Dokter Lia? Tanya Sabrina di antara langkah kaki mereka yang beriringan. Sesekali Sabrina pun menyentuh lengan Melia saat melihat rekannya ini berjalan sedikit goyah, menahan tubuh Melia agar tidak tumbang. Sarapan kok, tapi tadi keluar semua. Coba nanti di ruangan Anda saya periksa, jangan-jangan asam lambung. Bukan, aku sudah tahu penyebabnya kenapa muntah seperti ini. Kenapa? Masuk angin. Bukan. Lalu, aku hamil. Sabrina langsung menghentikan langkah membuat Melia pun ikut mengikuti pergerakannya. Mereka berhenti tepat di depan pintu lift yang akan membawa mereka turun ke lantai 1. Apa Dokter Lia? Tanya Sabrina, takut-takut jika dia salah dengar. Hamil, itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena semua orang di rumah sakit ini tahu jika status anak adalah single belum menikah. Terlebih Melia dikenal sebagai sosok yang baik, memiliki ruang lingkup pergaulan yang bagus sehingga tidak mungkin jika Melia terjebak dalam pergaulan bebas. Aku hamil. Dengan siapa? Bukankah Anda belum menikah? Apa seseorang melecehkan Anda Dokter Lia? Katakan pada saya, balas Sabrina dengan menggebu, seketika emosinya terpancing entah karena apa, mungkin karena dia terlalu peduli. Dan Melia langsung membuat gerakan menutup mulut menggunakan satu jari telunjuknya, Dia menekan tombol lift itu dan menarik Sabrina untuk segera masuk. Sebenarnya aku sudah menikah, tapi tidak ada yang tahu. Jangan bohong, jangan melindungi pelaku pelecehan seksual, mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak, bukan seperti itu Dokter Brina. Aku memang sudah menikah. Siapa suami Anda? Dokter Nizam. Sabrina sangat terkejut, saat Melia mengatakan itu sungguh dia tidak percaya,
dan pelan-pelan Melia menjelaskan semuanya tentang dia dan Nizam 10 tahun yang lalu. Tentu saja Sabrina sangat terkejut, terlebih saat Melia mengatakan jika dia adalah orang pertama yang mengetahui tentang kebenaran ini. Melia juga meminta kepada Sabrina untuk tetap merahasiakan ini hingga tiba waktunya nanti mereka yang akan mengumumkannya secara langsung. Dan Sabrina tidak bisa menjawab apa-apa, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Di dalam benaknya masih gamang, masih bingung untuk menerima kenyataan ini. Masih sulit percaya jika ternyata istri Alam Syahdude yang selama ini menjadi duga-duga seluruh jajaran rumah sakit antariksa adalah Melia. Keluar dari lift Sabrina mengantarkan Melia sampai di ruangannya. Sebelum pergi meninggalkan Melia di sana, Sabrina mengucapkan sesuatu. "Percayalah pada saya Dr. Melia, saya akan merahasiakan ini," ucap Sabrina dan Melia tersenyum seraya mengangguk kecil. Selama ini Melia sudah mengamati semua dokter di rumah sakit antariksa, bukan hanya dokter bedah tapi juga ke semua departemen rumah sakit dan Sabrina adalah salah satu dokter yang terbaik baginya. Saat kepemimpinannya nanti tiba Melia memang hanya ingin menyisakan dokter-dokter yang berpotensi untuk tetap berada di rumah sakit antariksa, bukan hanya dokter yang statusnya hanya untuk mencari nama. Melia bahkan mulai berencana untuk mencari dokter baru yang bisa bergabung di rumah sakitnya. Dan setelah mengatakan itu Sabrina pun pamit untuk undur diri, dia kembali lagi ke ruang rapat. Jam 11 siang menjelang waktu istirahat rapat pun usai, saat itu juga Nizam langsung mendatangi ruangan Melia untuk memeriksa kondisi sang istri saat ini. Dia sangat merasa bersalah karena tadi tidak bisa langsung mengajar Melia saat istrinya itu tengah mual. Bukan hanya merasa bersalah, tapi saat ini Nizam juga jadi takut jika istrinya marah dan membuat suasana hati Melia jadi tak tenang. Dengan langkah kakinya yang lebar Nizam menghampiri ruangan Melia dan langsung membuka pintu dengan tergesa. Nizam masuk begitu saja melihat istrinya yang sedang duduk di kursi kerja sambil memainkan ponsel. "Sayang," panggil Melia dengan suaranya yang lembut, seketika itu juga kecemasan Nizam langsung hilang, hatinya pun langsung berubah jadi tenang. "Sayang, maafkan aku tadi tidak menghampiri kamu." Melia tersenyum, "Tidak apa-apa sayang, aku baik-baik saja kok. Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku mual," jawab Melia, pengertian sekali. "Tidak seperti kemarin yang marah-marah." Nizam mendekati istrinya dan Melia bangkit menyambut. Mereka langsung berpelukan erat dengan tubuh Nizam yang bersandar di meja kerja Melia. "Perutnya lapar. Mau makan apa? Biar aku carikan," tanya Nizam bertubi. Biasanya setelah muntah Melia akan selalu merasa lapar. Apalagi sekarang sudah mendekati waktu makan siang. "Tidak mau apa-apa, cuma mau dipeluk," jawab Melia jujur, itulah yang kini dia rasa. Perutnya tidak lapar sedikit pun, dia hanya ingin memeluk suaminya erat, menghirup dalam-dalam aroma tubuh suaminya. Melia bisa hanya memeluk seperti itu saja, tapi Nizam tidak, dan tangannya mulai aktif. "Sayang, ini masih siang. Tapi jam istirahat, tidak akan ada yang peduli. Tapi jangan gitu-gitu, aku tetap saja takut." "Kenapa? Masih siang sayang? Bagaimana kalau tiba-tiba ada pasien atau keadaan darurat?" "Baiklah, aku hanya ingin menyentuhmu." Pekik Tisa saat melihat adegan tak senonoh itu, dia bahkan langsung menutup mata dengan kedua tangan dan menjatuhkan bekal makan siangnya. Sementara Melia dan Nizam pun sama terkejutnya, buru-buru Melia membenahi baju. Dan Nizam baru ingat jika dia tadi tidak mengunci pintu. "Tisa, aku bisa jelaskan semuanya," jelas Melia langsung. Siang itu sebelum makan siang, Melia dan Nizam duduk di hadapan Tisa dan menjelaskan hubungan yang ada di antara mereka. Tentang 10 tahun lalu dan pernikahan mereka, juga tentang Melia yang kini tengah berbadan dua. Tisa menganga,
dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini semua rasanya seperti mimpi dan Melia terus menjelaskan. Hubungan yang Melia dan Nizam coba sembunyikan, perlahan-lahan mulai terkuak juga. Di keluarga Dude semua orang sudah tahu perihal kehamilan Melia. Sementara di rumah sakit antariksa sudah ada 2 orang yang tahu pasti tentang kehamilan Melia dan hubungan di antara Melia dan Nizam. Sementara Anton hingga kini masih saja salah persepsi, masih mengira jika Melia adalah istri kedua sang direktur utama. Sedangkan Siska tetap berpikir jika Melia hanyalah wanita simpanan Nizam. Kesalahpahaman itu terus berlanjut karena tidak ada pula yang menjelaskan kebenarannya. Dan waktu bergulir, kehamilan Melia semakin hari semakin membesar. Desas-desus pun mulai berhembus kencang, membicarakan tabiat Melia yang ternyata tidak baik. Tapi jadi bahan pembicaraan seperti itu Melia malah merasa senang, dia jadi tahu mana yang benar-benar tulus berhubungan dengannya. Semenjak hamil pun Melia jadi tidak takut darah sedikit pun, dia bahkan berada di barisan paling depan saat kejadian beberapa bulan lalu terulang, ketika ada kecelakaan beruntun dan memakan banyak korban. Dan tentang kehamilan Melia itu menjadi ranah pribadi dia sebagai seorang individu, tidak ada hubungannya dengan dia yang bekerja di rumah sakit antariksa. Apalagi selama ini Melia selalu menangani pasiennya dengan baik. Semua operasi yang dia lakukan pun berjalan sempurna. Sampai akhirnya keahlian Melia itu mencuri perhatian semua pihak. Bukan hanya jajaran petinggi rumah sakit, namun juga hingga ke seluruh penjuru kota. Namanya bahkan tak asing lagi bagi semua orang. Kini usia kehamilan Melia sudah memasuki usia 8 bulan dan Melia akan diangkat untuk menjadi dokter spesialis bedah. Pengangkatan Melia itu tentu tidak disetujui oleh Siska, karena seharusnya Melia melaksanakan pendidikannya lagi, bukan dengan jalur khusus seperti ini. Siska sangat geram, karena Melia selalu saja diperlakukan istimewa. Padahal sudah jelas baginya jika dengan kehamilan itu Melia mempermalukan nama baik rumah sakit antariksa. Dan pagi ini Siska mendatangi ruangan Nizam untuk mengajukan keberatan itu. Mana bisa tiba-tiba ada pengangkatan profesi seperti ini dok? Pendidikan dia hanya sampai di dokter umum, bukan dokter spesialis bedah, ucap Siska dengan suaranya yang terdengar jelas penuh kemarahan. Sebelum dokter Melia diangkat menjadi dokter spesialis, akan ada beberapa tes oleh tim ahli. Nanti baru ditentukan lulus atau tidak, baru dipastikan dokter Melia ahli dalam bidang bedah apa. Jelas Nizam. Dia bicara seperti biasa, suara dingin dan wajahnya yang terlihat datar tanpa ekspresi. Tetap saja saya tidak setuju dok. Tapi keputusan bukan hanya ada di tangan Anda Dr. Siska, semua orang sudah menyetujuinya. Siska mengepalkan tangannya kuat. Dalam benaknya dia bertekad akan menggagalkan pengangkatan Melia itu, bahkan Melia tidak akan dia biarkan untuk mengikuti ujian yang akan dilaksanakan. Tapi itu belum keputusan final kan. Saya akan mencari suara untuk menggagalkan pengangkatan itu, putus Siska, membuat Nizam akhirnya menatap Siska lurus seperti sebuah garis. Dilihatnya Siska yang nampak sungguh-sungguh. Tapi Nizam tidak bisa mencegah Siska, karena itu memang haknya sebagai pemegang saham untuk menuntut jika ada kebijakan yang tidak ia setujui di rumah sakit antariksa. Saya permisi, ucap Siska dan Nizam mengangguk kecil. Pagi itu juga, Siska langsung menemui para petinggi rumah sakit di departemen bedah. Menyampaikan keberatannya ini, dia menemui Rudy yang menjabat sebagai pemimpin departemen bedah, tapi saat itu jawaban Rudy sangat mengecewakan bagi Siska, karena Rudy bersedia memberikan kesempatan untuk Melia. Sial, aku tidak akan bisa mendapatkan pendukung dari sini, karena mereka semua sudah diracuni oleh Melia. Aku harus menemui para pemegang saham yang lain, kesal Siska setelah keluar dari ruangan Rudy. Kini tujuan Siska adalah menemui para pemegang saham. Lebih dulu menemui yang paling banyak memiliki saham di rumah sakit antariksa, yaitu Daniel Lincoln.
Kembali ke dalam ruangannya, Siska langsung menghubungi sekretaris Daniel untuk membuat janji temu. Tapi ternyata Daniel tengah sibuk, dia hanya bisa menemui Daniel 1 minggu ke depan. Mendengar jawaban seperti itu tentu kemarahan Siska semakin memuncak saja. Karena 1 minggu lagi pun Melia akan mulai mengikuti ujian yang diadakan oleh para dokter bedah senior. Saya tidak akan lama, bisakah saya menemui Tuan Daniel hari ini? Saat makan malam pun tak apa, desak Siska. Maaf Nona, Tuan Daniel sudah memiliki jadwalnya sendiri dan Anda tidak bisa mendesak seperti itu. Jika ingin bertemu dengan Tuan Daniel saya akan buatkan untuk minggu depan. Hei kamu itu hanya sekretaris, jangan sembarangan membuat keputusan. Sambungkan teleponku pada Tuan Daniel, aku akan membuat janji sendiri dengannya. Sang sekretaris di ujung sana membuang nafasnya pelan, bukan pertama kali dia melayani tamu tuannya yang semena-mena seperti ini. Tapi dia sudah lama bekerja dengan Daniel, dan memang beginilah prosedurnya. Tiap jadwal dia yang tentukan, jadi sang tuan bisa bekerja lebih maksimal. Dan Siska memang tidak memiliki kontak pribadi Daniel, ia hanya bisa menghubungi pihak Five Seasons Hotel. Maaf Nona, saya tidak bisa melakukan itu. Karena kini Tuan Daniel pun tidak sedang berada di kantor. Saat ini Daniel tengah menemui Karin, bersiap untuk mengajak wanitanya itu makan siang bersama. Di sini Daniel dan Karin belum menikah, di cerita After Divorce alurnya lebih cepat. Pergi kemana Tuan Daniel? Maaf Nona, saya tidak bisa mengatakan itu. Kesal Siska, dia langsung memutuskan sambungan telepon itu secara sepihak. Rasanya kesal sekali, karena semua yang dia rencanakan selalu tak sesuai harapan. Tapi Siska tidak putus asa. Saat itu dia memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencari keberadaan Daniel. Nanti dia akan menemuinya secara pribadi, tanpa harus membuat janji. Sementara itu di tempat lain, Melia tengah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian nanti. Dia kembali membuka buku catatan milik sang ayah, buku catatan yang selalu dia gunakan untuk belajar tentang ilmu bedah. Menyentuh buku itu Melia tidak lagi merasakan kesedihan seperti dulu, semenjak hamil dia bisa mengikhlaskan kepergian semua keluarganya. Yang dia takutkan malah kehilangan Nizam. Melia juga jadi tidak takut darah lagi, anak dalam kandungannya benar-benar membuat Melia kuat, melepas semua kesedihannya di masa lalu.